Yeah, alright, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Aura Zahra dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengelolaan surat masuk dan surat keluar melalui sebuah aplikasi atau website. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Google Chrome. Lalu kita ketik localhost/arsip-desa. Oke, disclaimer sebelumnya, Safina telah berhasil untuk menginstal aplikasi ini menggunakan SAM. Nah, di sini kita bisa mulai ya untuk melakukan pengelolaan surat melalui aplikasi atau website tersebut. Yang pertama, kita bisa mengikuti data yang sudah diberikan sebelumnya oleh dosen pengampu, yaitu Pak Ihwan. Di sini kita bisa mencoba sebagai admin atau kaur umum. Kaur umum itu diibaratkan sebagai bagian penerimaan surat atau front office-nya. Lalu di sini ada sekdes. Sekdes itu adalah sekretaris desa, di mana diibaratkan sebagai admin yang mengurus surat keluar. Dan yang ketiga adalah sebagai kepala desa, diibaratkan dengan direktur suatu perusahaan. Yang pertama kita coba terlebih dahulu menjadi kaur umum atau kepala urusan umum, bidang umum. Oke, di sini kita masukkan admin 2. Ke atasannya juga sama, admin 2. Nah, sini sudah terlihat dashboard dari tampilan atau dashboard dari kaur umum. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan atau uji coba terlebih dahulu untuk pada surat masuk dan juga surat keluar. Dan di sini teman-teman bisa untuk mengubah profil sesuai dengan keinginan, mulai dari nama pengguna, nama lengkap, dan sebagainya. Pada kaur umum ini ia hanya bisa memasukkan surat masuk baru. Karena memang kaur umum itu kan tugasnya hanya menerima surat dan menyebarkannya. Sedangkan surat keluar, kaur umum itu tidak dapat memberikannya. Karena surat keluar tersebut adalah kerjaan dari atau tugas dari seorang sekretaris desa. Di sini kita coba untuk memasukkan data dari surat masuk. Nah, untuk perihalnya di sini kita contohkan misalnya permintaan penawaran. Di sini teman-teman bisa mengklik atau drop ya lampiran di sini. Di sini kita coba klik. Di sini Safina sudah menyiapkan contoh dari surat yang sudah di-scan. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik kirim. Dan pada surat di sini, teman-teman bisa memasukkan kurang lebih sampai 10 surat. Oke, di sini kita klik lagi masuk ke surat masuk. Nah, pada tampilan seperti ini, di sini belum ada centang warna hijau karena memang surat tersebut belum dibaca oleh sekretaris desa ataupun dari kepala desa. Nah, maka dari itu sekarang coba kita memposisikan diri sebagai sekretaris desa untuk membaca surat tersebut.
Oke, di sini kita bisa lihat lagi ID dan password dari sekretaris desa, yaitu user. Di sini kita memposisikan diri kita sebagai sekretaris desa. Di sini untuk tampilan sekdes itu kan tadi adalah orang yang berwenang dalam membuat surat keluar baru. Di sini sekdes bisa melihat ada surat masuk dari KAUR umum. Lalu mari kita coba buka surat tersebut, kira-kira ada atau tidak, dan kita coba untuk membacanya. Nah, ternyata ada. Coba kita lihat suratnya dari KAUR umum. Ya, ini pengirimnya dari KAUR umum, perihalnya adalah permintaan penawaran. Di sini kita bisa melihat surat masuk tersebut. Nah, ini dia surat masuknya dari KAUR umum. Oke, selain dari sekretaris desa, kita coba juga untuk memposisikan diri sebagai kepala desa yang juga untuk mengecek atau melihat surat masuk dari KAUR umum tersebut. Kita lihat lagi, kepala desa ID dan passwordnya adalah admin. Kepala desa di sini tidak berhak ya untuk membuat surat masuk dan surat keluar, tetapi bisa melihat surat masuk yang telah didistribusikan oleh KAUR umum. Kita lihat data surat masuk. Iya, di sini kita bisa melihatnya ya. Tadi pada tanggal 21 Oktober 2021 terdapat surat masuk dari KAUR umum. Mari kita lihat. Detail surat masuknya, ya pengiriman dari KAUR umum, perihalnya permintaan penawaran. Mari kita lihat lagi suratnya. Ya, ini suratnya dari KAUR umum. Oke, setelah kita melihat dan memposisikan diri sebagai kepala desa, kita log out lagi dan kita akan mencoba login lagi sebagai sekretaris desa. Mengapa? Karena kita akan membuat surat keluar. Kalau kita masuk lagi, user tadi. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk membuat surat keluar. Data surat, kita klik surat keluar. Kita akan membuat surat keluar baru. Iya. Perihalnya tidak boleh kosong, kita ketik misalnya konfirmasi barang. Kita klik atau kita drop surat yang telah di-scan. Surat keluar ini dibuat setelah melalui hasil revisi dan juga penandatanganan dari kepala desa ataupun direktur dalam suatu perusahaan. Sini kita klik dan juga langsung kita kirim. Ya, sudah berhasil. Di sini bisa kita lihat lagi.
Iya. Oke, sekarang karena sekretaris desa sudah membuat surat keluar baru, maka kita akan logout dan kita akan masuk lagi sebagai kaul umum untuk melihat surat keluar yang telah dibuat oleh sekretaris desa tersebut. Oke, admin 2. Baik, di sini kita sudah berhasil untuk login lagi sebagai kaul umum. Nah, langsung kita melihat ke data surat dan kita klik surat keluar. Dan ternyata ada surat keluar baru dari sekretaris desa. Di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat surat tersebut, lalu kita bisa disposisikan surat tersebut. Baik, kita lihat. Nah, di sini bisa langsung kita disposisi. Bisa kita pilih ke bagian apa. Misalnya ke bagian kepala desa ataupun bendahara. Kita kirim. Oke. Nah, selain itu juga kita juga bisa melihat atau memberikan warna kepada surat ini. Misalnya karena surat ini memang surat yang urgent yang harus dikirimkan secepatnya. Ini bisa kita klik peringatan. Oke. Maka tampilannya akan berubah menjadi kuning. Ini disebabkan karena surat tersebut adalah surat yang harus segera dikirim karena surat tersebut bersifat sangat penting. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Semoga dengan penggunaan aplikasi ini dapat memudahkan kita sebagai seorang admin nantinya agar bisa mengarsipkan surat secara digital dan lebih efektif serta efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.